Penyebaran informasi bergerak sangat pesat seiring perkembangan teknologi digital saat ini. Semua kalangan rela berburu gawai demi mendapatkan informasi terbaru secara online. Di tengah arus peredaran informasi online itu, ada sebagian kalangan yang terpaksa harus menerima kenyataan pahit. Mereka adalah para loper koran. Dahulu, setiap pagi, kehadiran loper koran yang membawa surat kabar dari berbagai media massa selalu dinanti. Apalah artinya kopi pagi tanpa surat kabar? Benar bukan? Namun, kini para loper dan agen koran meratapi nasib. Satu persatu pelanggan menghilang seiring meredupnya bisnis surat kabar di tengah kerasnya persaingan di dunia informasi digital. Apa kabar loper dan agen koran saat ini? Simak selengkapnya di JPN Noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ataja. Jadi usia saya sudah 52 tahun. Bertempat tinggal di Lubang Buaya di RT 5 RW 07. Loper koran saya dari usia kelas 4 SD. Hampir 35 tahun saya sudah berdagang jual koran. Jadi karena kan saya lihat mungkin satu untuk berdagangnya atau kita cari uangnya kayaknya lebih mudah gitu. Kita lihat dari sisi ambil korannya juga dekat. Jadi kita coba-coba, begitu kita agak masuk siang sekolah tuh, aku coba-coba, aku bisa jual nggak kalau anak seumur segini, maksudnya seusia 9 tahun gitu. Kata agennya boleh katanya, coba dulu sedikit-sedikit. Nah akhirnya aku coba, minimal ada 20 lembar semuanya tuh. Nah begitu aku ecer katakanlah habis, alhamdulillah tuh aku kok gampang gitu semudah itu, nggak ada 2 jam itu aku nyecer. Waktu itu sih masih di pom bensin. Jadi saya belum nyari langganan waktu itu, masih permula tuh. Megang uang sudah hampir, katakanlah waktu kecil itu kan megang uang sebesar 5.000 lah katakanlah, udah besar banget itu. Akhirnya tuh aku nambah tuh, kasih tambah 2 lah, pas kota tambah 2, terus tambah semua. Nah, untungnya makin besar. Usia 9 tahun sudah megang uang hampir 10.000, 15.000, jadi aku udah kenal uang jadinya, lupa sekolah jadinya. Nah, waktu itu seingat saya ada Sinar Pagi harganya 100 perak dan Pos Kota masih 100 perak juga. Kalau Kompas itu harganya 200 perak. Sama apa tuh majalah apa semua masih banyak sih. Sedikit demi sedikit tuh dapat langganan tuh. Ya udah, singkat cerita saya udah nggak di pom bensin lagi jualannya. Jadi saya antar satu komplek tuh langganan ada dapat 1-2 tuh. Satu komplek lagi aku ngampung lagi, dapat lagi. Ya udah, alhamdulillah deh setelah itu. Jadi sekolah aku tinggalin ya sih. Akhirnya ya kena aku merasa, wah udah megang uang segini nih kayak seusia umur 9 tahun ini. Kalau saya pertama sih awalnya jalan kaki. Nah, karena jalan kaki itu kan boleh dikatakan memang satu mungkin masih belum punya sepeda kan. Nah, karena perjuangan saya memang mau ngantar koran itu mau biar pakai sepeda caranya seperti apa.
Nah itu saya ngambil koran tambah banyak, itu pun saya ngampung di wilayah-wilayah pindah-pindah gitu. Akhirnya saya alhamdulillah uang yang dari yang saya simpan lah, bukan ditabung sih, saya simpan lah. Misalkan untung nih katakanlah 3.000, yang 1.000 saya jajan, 2.000 saya simpan. Nah boleh dikatakan pas udah kumpul saya beli sepeda tuh, baru alhamdulillah udah hampir agak lama sih, hampir 6 bulanan deh saya kumpulin itu uang untuk saya supaya bisa pakai sepeda. Alhamdulillah sehabis sholat subuh, karena saya udah dewasa kan, udah sholat tuh kan, udah sholat subuh, udah nggak lama tuh tibanya langsung berangkat ambil surat kabar yang ambil koran itu di Cilitan. Nah itu langsung saya ambil, dan masih gelap, itu pun masih katakanlah kalau zaman saya kecil atau seusia saya itu mungkin teman-teman masih tidur. Jadi saya karena memang itu koran harus pagi, saya gimana caranya kalau saya ngantar koran ini, saya servis langganan lah. Kalau hujan itu kayaknya sih dukanya di situ. Dukanya kita kalau kemungkinan hujan itu saya sayang lebih koran daripada saya. Maksudnya diri saya itu biarinlah basah. Yang penting ini surat kabar ini jangan sampai basah, caranya gimana gitu. Akhirnya saya tuh kalau udah kira-kira, apalagi kalau waktu itu kan kalau musim hujan udah ketahuan nih, wah bulan Desember Januari itu musim hujan. Nah itu saya udah siapin plastik. Jadi tuh kalau korannya itu kira-kira kita ngantar ke langganan tuh, saya udah masukin plastik. Udah misalkan langganan pos kota itu udah siap nih, udah saya masukin plastik, saya ikat karet, saya ketok-ketok nggak ada, ya udah saya lempar, tapi udah saya siapin itu kresek plastiknya itu. Kisarannya 3.000. Nah, kalau kita untuk pelanggannya. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso Tarigan. Saya berasal dari Medan. Saya sejak tahun 2000 udah mulai dagang koran. Awalnya itu saya tukang anter. Jadi ada bos saya dulu, saya disuruh nganter-nganter koran. Akhirnya saya ada motif, kenapa saya jadi pekerja terus? Kenapa nggak saya jadi agen? Jadi saya mulai itu di sinilah mulai saya. Saya udah di sini 20 tahun. Kalau bicara surat kabar itu, mari kita letakkan bicara tentang media cetak ya. Dari sudut pandang apapun, terutama dari sisi Oplah, memang mengalami sebuah situasi yang memprihatinkan. Posisi terakhir yang kemarin kami monitor di Serikat Perusahaan Pers, SPS itu tahun 2002 akhir kemarin, itu jumlah Oplah beredar itu kira-kira tidak kurang lebih hanya sekitar 4 juta eksemplar. Nah, koran memang paling besar. Nah, ini menunjukkan gejala yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Masa jayanya koran atau media cetak itu menurut data yang kami punya itu di antara tahun 2012 sampai 2014. Berarti at least itu berapa tahun? 10 tahun yang lalu ya kira-kira. Di masa-masa itu surat kabar sendiri, koran ya, harian itu sampai mencapai 9 sampai 10 juta eksemplar. Nah, oplahnya per hari ya waktu itu. Nah, sementara total media cetak yang beredar, oplah media cetak beredar dari tahun 2014 sampai peaknya 2013 itu hampir 21 juta eksemplar. Artinya gini, dalam satu hari yang sama pernah ada sebuah masa semua jenis media cetak itu terbit di hari sama itu total 21 juta eksemplar. Nah, koran waktu itu harian itu sekitar 9 sampai 9 juta sekian, hampir 10 juta eksemplar. Nah, sekarang total tinggal sekitar 4 jutaan lah kira-kira. Ini jelas menunjukkan sebuah disrupsi yang gila-gilaan. Nah, tentu salah satunya karena digitalisasi. Nah, digitalisasi ini menjadi-jadi lagi setelah kemarin masa pandemi. Hampir
kalau boleh dibilang sekarang hampir tidak ada lagi merek surat kabar atau majalah atau media cetak yang tidak punya versi digital. Nah, beberapa pekan terakhir di akhir tahun lalu kita juga mendengar beberapa koran, kemudian tabloid dan majalah juga menutup diri kan. Nah, ini menegaskan sebenarnya bahwa memang seperti dibilang oleh banyak orang, media cetak khususnya koran sedang mengalami fase sunset industry. Nah, apa ya semua koran harus menjadi koran umum? Apa ya semua media cetak harus menjadi media cetak berita politik, mingguan, dan ekonomi? Kan enggak. Nah, ketika masyarakat atau audiens atau publik atau market itu sudah terlalu banyak informasi yang mereka terima dari begitu banyak platform, terutama digital ya online. Dan belakangan sekian tahun ini kan kita merasakan betul dari sosial media. Lalu apa yang bisa diperbuat oleh para pemilik koran, para jurnalis surat kabar? Dia menggeser tadi. Koran itu kemudian mengatakan pada saya ini karena saya bisa dengan pemilik koran bersangkutan, pengelola koran bersangkutan. Kami ternyata kemudian bisa menemukan apa yang sebagai new advertiser. Pabrik-pabrik yang ada di kelurahan atau di kecamatan yang tadinya nggak pernah dilihat, dan dia hanya lihat dari Jakarta semua, lingkungan besar Jakarta kan. Nah, itu ternyata ada, dan kemudian dia mengeduket market yang baru itu, dan ternyata market itu mau, dan kemudian menjadikan koran, tentu saja media yang lain sebagai kanal promoting produk dari pabrik tersebut. Bagi saya ini sebuah temuan yang menarik, dan ini bisa diamplifikasi ke daerah lain. Nah, sekali lagi yang agak mengkhawatirkan adalah ketika koran tidak mau meredefine positioning teritorinya, maka dia akan terjebak pada pertempuran antar mereka sendiri di satu daerah yang itu bagi saya sudah nggak perlu lagi. Setahu saya 5 tahun terakhir tidak ada koran baru muncul, titel ya. Mungkin majalah masih ada 1-2, tapi koran sudah nggak ada. Coba mari kita lihat di mana lagi. Ternyata sudah nggak ada koran baru ya. Yang ada adalah media online baru. Kan? Media online baru di mana? Media semua orang lari ke arah situ lah. Nah, dari data itu sebenarnya bagi kami di industri surat kabar dan media cetak sebenarnya sekarang number atau volume itu nggak meter lagi. Yang jadi meter adalah sekarang adalah tadi problematika mendorong koran untuk tetap sustain atau media untuk sustain dengan melihat peluang-peluang baru yang ada. Nah, ini perlu diskursus yang terus-menerus harus kita hidupkan. Mari kita lihat misalnya fenomena misalnya sudah semakin sulitnya mencari loper. Di beberapa daerah yang saya sering kunjungi, saya selalu punya tradisi untuk paling nggak misalnya saya berkunjung ke satu daerah A 2 atau 3 hari, minimal di hari pertama atau kedua atau paling nggak 1 hari dalam kunjungan itu saya cari koran. Itu sudah semakin sulit. Nah, belum lagi fenomena tadi banyaknya koran atau media cetak yang tutup. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pada akhirnya nanti industri koran atau surat kabar atau media cetak itu kan mengalami kristalisasi. Nah, mungkin saja nanti suatu ketika entah 5 tahun 10 tahun yang akan datang di satu kota itu hanya akan hidup paling banter 3 koran. Tapi dia sustain. Zaman berubah itu bukan titik menurut saya. Koma. Kalau Anda melihat koran atau mentreatment koran dengan gaya lama. Kan yang Anda hadapi adalah orang-orang baru yang tidak pernah mengenal koran. Langsung punya akun media sosial. Bahkan akun media sosial generasi Alpha dan Z itu tidak sama dengan media sosial kita. Bayangkan itu hanya dalam satu ekosistem namanya media sosial. Nah, kalau kita bicara, makanya kalau kita bicara media cetak, ekosistem media cetak yang baru harus dihadirkan untuk menjawab ketidaktahuan generasi baru tentang ekosistem koran yang lama. Nah, ekosistem masih di print, tetapi kita memberikan hal yang baru. Nah, upaya sebagian teman-teman tadi yang ternyata relatif berhasil itu menarik untuk ditiru. Jadi paradigma ini menjadi penting. Saya masih banyak melihat bahwa paradigma pemilik koran atau pengelola koran hari ini kebanyakan masih mempertahankan paradigma yang lama. Bahwa koran ya harus ada berita ekonominya, harus ada berita politiknya, harus ada berita kriminalnya, harus berita olahraga. Apa ya semua itu dimakan oleh konsumen ketika dia beli koran. Cara orang mendapatkan informasi dari koran ya kira-kira seperti itu sekarang. Nah, kalau ada sebuah koran yang kemudian bisa memenuhi itu, kan
dia tidak perlu menservis pembaca itu dengan jumlah halaman yang berpuluh-puluh halaman. Contoh sekarang masih ada pendapat yang mengatakan begini, koran itu harus tebal. Berapa tebal itu? Ya relatif, di atas 24 halaman. Tapi belakangan karena ada disrupsi pandemi, kemudian jumlah ketebalan juga makin berkurang. Lalu ada kesan begini, wah koran ini nggak kredibel, wah koran ini nggak bonafit segala macam. Nah, disitulah yang saya akan masukkan namanya persepsi atau pada tentang brand. Begitu bicara merek atau brand, maka produk itu mau tebal, mau panjang, mau pendek, mau tebal, mau tipis, itu nggak ada urusan. Karena bandul persepsinya dimainkan tidak lagi sekedar menilai produk, tetapi menilai kualitas produk yang ada pada sebuah merek. Oke, Bang Taja itu adalah teman ini ya, teman bertumbuh berarti, karena Bang Taja yang mengenalkan sama media-media tertulis dari zaman masih kecil sampai remaja, bahkan sampai dewasa gitu, dari majalah Bobo, terus beralih ke Gadis, beralih ke Aneka, dan dulu juga ibu saya langganan majalah Femina, dan ayah saya langganan koran-koran seperti Media Indonesia, Republika, Pos Kota. Nah itu semua dari Bang Taja yang mengantarkan koran tuh tiap pagi, dan tiap Kamis majalah Bobo itu yang di nanti-nanti sama saya deh gitu. Jadi saya tumbuh dengan media tertulis yang dikirim oleh Bang Taja setiap harinya dan setiap minggunya gitu. Pastikan setiap zaman itu ada perkembangan teknologi informasi gitu. Jadi kalau sekarang orang beralih kepada online media, itu sih saya rasa udah sewajarnya aja. Tapi kan manusia juga tempatnya beradaptasi ya, jadi pasti bisa beradaptasi gitu. Dan saya lihat juga media-media tertulis sekarang semuanya, hampir semuanya sudah beralih ke online media. Tapi mungkin yang disayangkan adalah orang-orang yang bekerja di dunia media tertulis gitu ya, jadi kehilangan pekerjaan. Tapi kalau mereka bisa beradaptasi, saya rasa sih tetap bisa berkembang gitu. Fakta menunjukkan bahwa jumlah tanpa kita kita memang belum punya data statistik yang cukup valid, tetapi saya melihat secara kasat mata di banyak perempatan yang dulu sering ada loper-loper tuh di berbagai kota di Indonesia ini memang semakin sulit melihat kehadiran para loper ini. Mereka juga mungkin minatnya juga semakin berkurang. Ketimbang jadi loper mungkin jadilah misalnya penjual misalnya pulsa misalnya, atau air minum dan tisu misalnya dan seterusnya. Nah ini menunjukkan tadi sekali lagi bahwa industri media cetak memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, percetakan saya kira juga begitu. Dengan semakin tipisnya jumlah halaman koran atau media cetak, rasanya percetakan juga semakin menipis order dari surat kabar. Nah, kondisi berubah, itu ada adjustment, ada konsekuensi yang kemudian dirasakan di bisnis bagi ekosistem percetakan, sub ekosistem percetakan. Nah, belum lagi yang lain, dari dukung agen misalnya. Agen sekarang juga sulit mencari agen. Saya pelanggan Bang Taja kurang lebih 2 tahun. Pengalaman saya, pelayanannya setiap hari untuk menyampaikan koran, biasanya pagi hari. Karena koran itu saya akan membaca kembali untuk disortir menjadi penerbitan dokumentasi pada saat itu. Saya berakhir pada tahun 2010, dimulai dari 2008. Ya sebenarnya sih saya maunya nggak berhenti, tapi karena mengingat usaha saya juga biayanya cukup besar, sehingga tidak bisa untuk mengembalikan modalnya kembali, sehingga saya memutuskan. Awalnya saya berhentinya dari mengurangi jumlah koran yang tadinya 6 koran, saya kurangi jadi 3 atau 4 gitu kan, bertahap sebenarnya pengurangan itu. Kali Ciliwung mah kurangi.
Iya. Saya ingat itu nama pelanggan saya namanya Pak Haji Denis. Memang dia memang dia buka apa tuh semacam membuat roti. Memang Pak Denis itu pembuat roti. Memang kita kena satu ya, saya orangnya katakanlah pemalu gitu kan. Dia tahu kalau dikasih makan nggak mau. Nah, terus begitu saya ngantar koran tuh udah saya udah disiapin itu sekantong itu hampir kalau saya bilang tiap hari kan dikasih roti sama ini. Saya bilang, ibu nggak usah ngerepotin Bu Haji, saya bilang nggak apa-apa, buat kamu biar kamu sehat katanya, tapi ngantar korannya jangan lambat ya gitu. Dia ya saya tahu sih mungkin dia ada salah satu lagi langganan saya tuh di komplek namanya Ibu Rupai, dia juga jualan kelontong. Kalau beliau nggak ngasih roti, jadi intinya apa yang dia sarapan pagi ini suka dikasih. Itu ada 2 orang itu seperti itu. Cuma kalau saya sih kalau mungkin masih ada nih, saya doain deh biar berkah hidupnya. Kalau pelanggan saya masih zamannya masih maju ya, maaf nih saya menyebut presiden kita almarhum Pak Harto ya. Itu zamannya presiden kita almarhum Pak Harto itu memang saya tuh terus terang aja langganan sedang banyak-banyaknya. Jadi hampir setiap wilayah, bukan wilayah lah, kampung lah gitu. Saya pikir ini kompleks. Di samping memprihatinkan, ini kompleks dan koran harus mencari cara baru untuk menyelamatkan skema distribusinya sendiri dan meninjau apakah loper ini masih bisa di-empowering. Kalaupun bisa di-empowering, setidaknya itu akan menjadi sebuah solusi humanistik ya bagi teman-teman loper ya. Tapi kalau tidak, ya masih butuh diskusi lebih lanjut. Kalau pelanggan rumahan itu saya kira udah nggak ada. Sekarang yang langganan itu tinggal kantor-kantor aja. Itu pun saya kalau tanya, ini koran buat apa Pak? Buat clipping kata dia. Yang baca udah nggak ada. Ini buat clipping aja Pak. Begitu. Makanya nggak tahu deh. Sekarang udah generasi keberapa ini nggak tahu. Kalau dulu kan kita yang baca koran itu tua muda masih baca koran. Kalau sekarang pembaca koran itu rata-rata udah 50 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ke bawah dia udah nggak baca koran. Ibaratnya saya tuh pernah emang sedang maju-majunya itu koran, saya hampir tiap tahun tuh ganti-ganti motor lah gitu kan. Itu kayak semacam tetangga bagaimana. Wah, itu tukang koran sukses dia tuh katanya kan. Saya ada inisiatif gitu. Gimana nih kalau uang jual motor itu yang hasil koran itu saya sedikit-sedikit nih sambil berjalan saya bangun kontrakan. Jadi nggak 3 petak sih, sepetak apa? Sekamar aja. Jadi sekamar plus ada kamar mandi, 4 masak. Alhamdulillah tuh. Jadi saya dari hasil koran itu sudah selama saya 35 tahun berjualan koran, ada kenang-kenangan itu. Jadi saya di situ tuh ngerasa mungkin ini udah ditakdirkan seperti ini kali, mungkin koran harus anjlok lah seperti itu. Jadi bukan saya sebagai pengecer aja, itu percetakan, agen-agen semua pada ngeluh. Yang lebih parah lagi pas HP keluar, itu yang dari saya perhatiin tuh, kalau nggak salah dulu kan bukan zamannya HP ya, masih pager lah dulu lah, masih tinggi keluar bacaan gitu kan. Itu maksudnya masih tahap masih mending lah tuh, koran belum begitu jatuh.
pas sampai keluar ini udah saya tuh langganan dari di atas 100 lembar turun lah 50%. Tapi ini udah tahun 2002, 2003 tambah parah. Tambah parahnya kenapa? Jadi surat kabar itu kayak Kompas, Pos Kota, semuanya surat kabar ada kenaikan semua. Jadi udah harganya naik, halamannya nggak bertambah. Itu kemungkinan tuh pelanggan saya juga dilihatnya seperti itu. Nah pas kemarin lagi mau masuki bulan November, mau masuk tahun 2003 ini, nah itu ada salah satu percetakan Republika tuh sama Nova. Ini baru bulan-bulan kemarin, tahun kemarin tuh pas tanggal 1 dari sebelum Desember udah diumumin bahwa percetakan Republika sudah tidak akan terbit lagi. Oh itu saya udah sama langganan tuh udah komunikasi. Akhirnya tuh pelanggan saya tinggal 4. Ya udah 4-4-nya keluar karena percetakannya berhenti, nggak nyetak lagi ya kita mau bilang gimana kan? Ya, itu tahun 2003 ini benar-benar kalau boleh dikatakan nih saya ngantar koran ini langganan nggak begitu banyak. Saya pakai kendaraan motor gitu. Jadi boleh dikatakan untungnya hanya buat bensin aja habis itu. Kalau saya pribadi mah sedih. Sedihnya satu pelanggan ini pelanggan saya itu udah kayak keluarga semua. Ya udah kayak kedua keluarga semua. Ini maaf nih. Jadi saya ngerenungin jadi agak sedih juga nih ngomongin nih. Nah, jadi karena apa ya mungkin memang udah zaman globalisasi, katakanlah memang udah serba canggih semua kan. Ya maaf kita ngojek masalah serba online lah gitu. Jadi kayak semacam memang udah serba semuanya serba wah lah kalau kata orang Jakarta tuh udah apa juga kalau ada uang lo pesan ini udah sampai di rumah gitu ibaratnya. Nah ini kalau mungkin di surat kabar kayak di koran ini, nah saya sedihnya pas masuk tahun 2003 ini saya benar-benar perhatiin ini Kompas naik, langganan saya tadinya hampir ada 70, ini tinggal 5. Udah 5 itu pas Kompas naik berhenti 2. Nah, kan tinggal 3 tuh kan. Itu pun tadinya itu dia per bulan jatuhnya kenanya masih di bawah 200 lah, masih 130 kan, masih lumayan gitu kan. Ini pas naik, saya bilang harga Pak 9.000. Ini tahun 2000 ini, Januari ini saya bilang. Jadi harga pelanggan 230. Akhirnya alhamdulillah tuh ada katakanlah mungkin karena kita udah kayak saudara lah. Dia punya anak, sampai itu dia anak ATK, sampai itu dewasa, katakanlah ada yang udah sampai berkeluarga lagi, udah punya cucu, itu masih langganan. Ini maksudnya kita udah kayak keluarga. Ada tinggal pelanggan saya hanya tinggal 17 rumah, 17 pelanggan. Tadinya hampir ada 100 lebih. Nah ini nggak tahu deh, kita nggak tahu mungkin Januari lewat apa besok tahun depan naik lagi. Kita nggak tahu dah. Ya maaf aja, bukan saya sebagai pengecer sih. Mungkin intinya kenanya percetakan, agen-agen besar semua itu mungkin sama, kena imbasnya juga gitu. Saya cari tambahan, alhamdulillah saya kenal Kiai ya, atau boleh dikatakan di sini Abi Kiai Sakrim. Saya memang kalau boleh dikatakan memang masih ada saudara, famili lah gitu dari orang tua saya almarhum. Nah dia punya anak, dia punya yayasan, dia punya sekolah. Alhamdulillah memang saya juga orangnya agak rajin, maksudnya nggak pilih kasih lah. Yang penting saya gimana caranya saya mau nyari tambahan nih. Kayaknya kalau di koran nih saya mungkin kalau untuk saat ini saya untuk ngantar koran nih, kalau saya ngerokok mungkin habis buat ngerokok aja. Saya bilang tolong saya cari ini deh tambahan dah. Nah terus
salah satu memang itu ada sekolah TK, itu kan putrinya tuh KJA namanya. Nah saya diperbolehkan tuh, ya udah di sini aja di TK tuh bantu-bantu bersih-bersih katanya. Alhamdulillah saya pegang TK tuh, yang nggak banyak sih gajinya, 300 dah. Itu pun karena cepat kan, karena ruangan yang gua nggak terlalu besar, kita hanya bersih-bersih lah, nyapu, ngepel. Nah, saya bilang, tapi selesai itu nggak lama, tapi saya bisa ngambil koran nggak? Saya bilang, yang penting saya tugas udah boleh ngambil koran, tetap koran biar sedikit saya nggak tinggal gitu, boleh katanya. Nah, jadi saya alhamdulillah saya ada tambahan itu, bisa di TK ngepel ya kebersihan lah, sama di SMK. Ya, pesan saya sesama loper koran sih, ya sebenarnya sih banyak yang udah ganti usaha apa gitu. Nah, saya pribadi aja nih kan alhamdulillah sudah ada tambahan bersih-bersih SMK, bersih TK, alhamdulillah bersih-bersih masjid kan, alhamdulillah tuh buat saya pribadi ya alhamdulillah. Mungkin ini ada mungkin jalan keluar seperti ini, mudah-mudahan sih saya pesan sama teman-teman saya di mana saya berada nih, mungkin sebagai loper koran, agen koran, percetakan, ya kita jangan putus asa. Mungkin ini sudah zaman globalisasi, mungkin ini udah harus ada perubahan lah. Semoga sih biar namanya ini kita boleh dikatakan jangan sampai putus asa, udah itu aja. Yang penting kita ada keahlian di mana, sambil kita cari kegiatan yang lain atau kerjaan yang lain lah, atau kita beralih tadinya ada gang koran udah nggak ada pelanggan, ya kita usaha apa ternak ikan, apa bebek gitu kan, apa kita nani lah, ada sawah di kampung atau gimana, ya intinya kita jangan berputus asa. Pesan saya itu aja sih. Jadi isinya kita tetap semangat, kita tawakal. Makanya saya beralih ke jualan pulsa. Ya sekalian ini masih ada, saya juga nggak bakal ninggalin kalau koran ini. Soalnya saya hidup dari sini dulu. Pertama kali koran, saya kenal Jakarta ini dari koran. Makanya saya nggak, walaupun saya rugi jualnya begini, saya masih terus. Soalnya kenapa? Di wilayah Makassar sama Cililitan mungkin tinggal saya doang yang majang koran begini. Makanya kadang-kadang ada yang dari Jati Asih, ada yang dari Cibubur, ada yang dari Cipayung nyari koran, dia udah kesini. Untuk pelanggan saya nih terus terang aja, semuanya ini memang benar-benar tadi saya udah utarakan. Ini semuanya langganan saya tinggal 17 pelanggan, ini udah kayak saudara semua, udah kayak keluarga. Jadi ini satu, saya pesan saya kalau bisa, ya saya sih inginnya kalau koran itu masih terbit terus, istilahnya harga mungkin naik sedikit, jangan sampai keluar lah. Yang saya harapkan nih, jangan sampai saya nggak ketemu ibu atau nggak ketemu bapak, nggak ngantar, jadi sedih saya. Itu aja sih. Nah, mungkin saya kalau mungkin ada salah satu pelanggan yang sekarang ini keluar, saya tetap seminggu sekali atau sebulan sekali saya tetap silaturahim. Koran suatu ketika, ya kan, dia akan menjadi produk yang premium dan itu dicari orang. Mungkin hanya kolektor saja, tetapi kan value besar. Nah, ada kelompok-kelompok komunitas kolektor yang memang tiap hari masih akan membaca koran dan itu menjadi koran sebagai sebuah, kata orang Jawa itu, kelangenan. Nah, jadi kepada mereka semua, teman-teman, sahabat-sahabat di dunia surat kabar media cetak ini dan ekosistem yang subekosistem yang mendukung, saya yakin rapatlah belief Anda, salinglah kemudian menciptakan, membangun diskursus yang positif tentang masa depan industri ini. Saya kira berapapun volumenya, koran masih ada.
Itu semua karena belief dan kekuatan merek. Itu saran saya, coba deh buat orang tua ya, coba bawa koran seminggu sekali ke rumah dah. Pola pikir itu pasti jauh beda sama kita sama main Android. Anak-anak saya di rumah saya suruh bacain aja lah. Pokoknya suruh baca koran dulu. Itu pola pikirnya beda. Pasti. Itulah suka dukanya. Untuk Bang Taja dan teman-teman seperjuangannya yang masih menjadi pelopor koran, saya mau ucapkan terima kasih sebelumnya ya. Sebelum mengucapkan semangat, saya mau bilang terima kasih. Terima kasih karena sudah menjadi teman bagi kami nih, generasi-generasi 90-an ya. Dan kami juga jadi punya banyak pengetahuan, wawasan dari koran-koran, media-media yang dikirimkan sama Bang Taja. Kalau sekarang sudah banyak yang beralih ke media online, Bang Taja dan teman-teman harus tetap semangat dan harus tetap bisa berkreasi untuk mendapatkan penghasilan yang lain selain daripada menjadi loper koran gitu. Jadi semua pelanggan tuh udah kayak keluarga. Alhamdulillah, saya terima kasih banget untuk pelanggan saya yang sekarang masih bertahan sama saya. Saya terima kasih, saya ucapkan ya, semoga kita semuanya nih diberikan kesehatan semua, diberikan panjang umur dah, biar pada barokah hidupnya semua. Amin.